Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu, di praktik koci yang kedua ini, saya perkenalkan, saya Rasna Ismail sebagai pengamat atau observer, dan nanti akan mengamati proses coaching yang akan dilakukan oleh Ibu Indri dan Ibu Sukmawati. Nah, adapun yang akan saya amati itu tentang alur percakapan coaching itu alur Tirta, yang mana ada tujuan, identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, namun sebelumnya kita praktik coaching, saya ingin bertanya kepada coach. Siapa yang coachnya? Ibu Indri. Oke. Nah, Ibu Indri, saya ingin bertanya, ya, kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan dari praktik coaching yang akan Ibu lakukan nanti? Jadi kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu saya akan menjadi pendengar aktif Ibu. Saya akan mendengarkan masalah apa yang akan diutarakan oleh coach yang akan saya coach, sehingga saya nanti bisa membuat pertanyaan-pertanyaan berbobot yang bisa menggiring coach menemukan sendiri solusi dari permasalahannya. Jadi kompetensi coaching yang akan dikembangkan sama Ibu itu adalah mendengar aktif, kalau menemukan pertanyaan yang berbobot juga ya. Nah, sekarang pertanyaan kedua, indikator ketercapaian tujuan dari pengembangan yang ingin dikembangkan sama Ibu apa dalam praktik coaching? Ya, indikator yang akan saya kembangkan indikator yang akan saya kembangkan Bu, tentunya saya ingin nantinya melihat bagaimana coach dapat menemukan solusi atau rencana aksi apa yang akan ia lakukan sehingga masalah yang ia utarakan itu dapat ia temukan sendiri solusinya. Jadi di sini kompetensi yang ingin saya lihat bagaimana coach saya mampu merancang aksinya sendiri. Itu Ibu. Oke, baik Ibu. Semoga nanti dalam kegiatan coaching ini, coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dilakukan. Nah, sekarang silakan melakukan praktik coaching, waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum Bu Sukma. Waalaikumsalam Bu Indri. Ya. Ini Bu, tadi saya lihat ada WA-nya Ibu ya. Katanya mau ada yang bicarakan sama saya gitu ya. Iya Bu, ada yang ingin saya ceritakan sama Ibu. Ya, sedikit kegelisahan di sekolah sih Bu. Ya, tidak apa-apa Bu, santai saja Bu ya. Oh iya, sebenarnya apa yang Ibu ingin bicarakan sama saya Bu? Sebenarnya begini Bu, kemarin kan saya ketemu sama Bu Nita, tapi kok ya Bu Nita agak lain-lain sama saya Bu. Baik Ibu Sukma. Nah, berkaitan dengan masalah ini, apa yang ingin Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Apa tujuan inginkan dan percakapan kita nanti ini? Kalau bicara tentang tujuan sih, saya ingin tahu gitu Bu, ada apa dengan Ibu Nita sehingga perasaan tidak nyaman saya ini hilang gitu Bu. Baik Ibu, silahkan Ibu boleh ceritakan kepada saya permasalahannya Ibu ini yang Ibu hadapi itu seperti apa? Ya gini ya Bu, kalau tentang perasaan saya, ya perasaan saya bilang Ibu Nita tuh sepertinya agak marah dengan saya Bu. Jadi kayak itu membuat saya seperti gelisah gitu dan menduga-duga, aduh Ibu Nita marah
Ya itu, ya jadi seperti itu sih, Bu. Artinya Ibu Nita ini agak lain-lain ya Bu sama Ibu Sukma ini akhir-akhir ini. Iya, seperti itu, Bu. Nah, baik Ibu, lain-lainnya Ibu Nita ini seperti apa? Kalau lainnya sih apa ya, 2 hari yang lalu kan, saya ditugaskan oleh, Bapak Kepala Sekolah untuk, mengikuti pertemuan dan setelah dari sana kok saya rasa itu Ibu Nita agak lain dengan saya, Bu. Dia kayak beda begitu perilakunya daripada biasanya sebelum saya mengikuti pelatihan itu. Kok bisa Bu ya? Berubah gimana maksudnya Ibu ini, Ibu Nitanya? Contohnya ya, Bu, misalnya ya, kalau Ibu Nita lewat nih, saya tegur, oh dia diam aja. Biasanya kan kalau saya tegur begitu dia kan balik menegur. Saya mau ajak bicara, saya beloknya ke kiri, Bu Nita pasti cari jalan ke kanan ya, kayak menghindar begitu, Bu. Jadi kayak rasa gimana gitu loh, Bu. Nah, Ibu Sukma sudah tidak mencari tahu kenapa Ibu Nita bisa berubah perilakunya seperti itu kepada Ibu Sukma? Kalau saya duga-duga sih, baru saya duga-duga sih, saya belum ini. Tapi kemarin saya cerita-cerita sama teman guru yang lain. Terus saya baru tahu ternyata yang awalnya diutus itu Ibu Nita yang untuk kepelatihan itu yang saya yang ditugaskan. Tapi entah kenapa pada akhirnya kepala sekolah kok malah mengutus saya. Jadi saya perkirakan tuh awal mula masalahnya itu dari situ, Bu. Baik Ibu. Terus Ibu Sukma ini sudah tidak berkomunikasi atau mengajak Ibu Nita berkomunikasi terkait masalah yang Ibu rasakan ini? Ya, boro-boro komunikasi, Bu. Saya kan tadi udah cerita, Bu. Saya tegur aja, nggak mau disapa balik. Apalagi saya mau ngobrol gitu, saya mau tanya, sayanya belok kanan, Ibu Nitanya belok kiri, gimana mau ketemu untuk komunikasi? Baik Ibu, baik. Nah terus Ibu Sukma kira-kira apa rencana Ibu agar permasalahan ini bisa mendapatkan titik terang dan kalian ini bisa segera menyelesaikan masalah yang ada atau menyelesaikan kesalahpahaman ini? Kalau sekarang sih saya mikir mungkin ada 2 cara ya yang ada dalam kepala saya saat ini, cara untuk menyelesaikan masalah ini. 2 cara ya. Nah, cara apa itu Ibu? Eee, kan saya tadi cerita yang paling tidak nyaman tuh yang Ibu Nita menghindari saya kan. Saya mau coba, ya bagaimana caranya lah supaya saya bisa komunikasi dengan Ibu Nita. Mungkin kalau memang Ibu Nitanya tidak mau tetap muka ya saya WA saja, Bu. Mudah-mudahan Ibu Nita, bisa lebih bebas bercerita kalau itu lewat WA ya. Siapa tahu dia masih malas kalau untuk ketemu langsung ya. Nah, mudah-mudahan, ini, bisa jadi salah satu solusi sih dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Nah, baik. Nah, kalau misal cara pertama tadi tidak mendapat respon nih Bu dari Ibu Nita, cara keduanya apa Ibu? Kalau cara kedua sih mikirnya kalau memang misalnya kan saya membayangkan ya, saya sudah WA Ibu Nita, terus tidak mungkin saya perlu ya bicara sama Bapak Kepala Sekolah ya, agar dapat, jadi penengah ya, mempertemukan kami berdua. Soalnya kan pasti Bapak Kepala Sekolah juga bisa dengan bijaksana ya, bijaksana menjelaskan ya, bagaimana, bagaimana, kesalahpahaman kita terjadi ya, supaya Bapak Kepala Sekolah bisa menjadi penengah yang baik agar Ibu Nita itu bisa merasa atau menerima alasan yang diberikan sehingga pada akhirnya keputusan Bapak Kepala Sekolah itu berubah dalam, mengutus untuk
kepelatihan itu. Baik. Nah, Ibu Sukma, luar biasa tadi rencana yang Ibu Sukma rancang. Semoga nanti bisa dilaksanakan dan Nita itu bisa cepat ya menyelesaikan masalahnya dengan Ibu Sukma. Nah, sekarang kita buat komitmen, Bu. Kapan Ibu Sukma kira-kira akan melaksanakan rencana tadi? Kalau melaksanakan rencana sih, kan masalah ini agak mendesak ya, agak urgent ya, Bu. Mungkin ya sudah secepatnya, paling malam nanti ya, kalau Ibu Nita sudah di rumah ya. Mungkin sekitar habis maghrib atau habis isya, kalau memang tidak ada respon ya besok pagi saya mungkin baru minta pertimbangan kepala sekolah ya untuk mempertemukan kami berdua. Iya, baik Ibu Sukma. Nah, semoga dari perbincangan kita ini Sukma sudah memperoleh tujuan dari yang Ibu harapkan. Di awal tadi Ibu berharap mendapatkan solusi dari permasalahan Ibu Sukma dengan Ibu Nita, sehingga di titik ini Ibu Sukma sudah memperoleh apa yang menjadi tujuan kita. Nah, Ibu Sukma, boleh tidak besok atau lusa saya dengar kembali apakah cerita Ibu Sukma ini ya, Ibu Sukma sudah bisa menyelesaikan persoalan Ibu Sukma dengan Ibu Nita dengan rencana Ibu Sukma tadi sudah buat atau utarakan. Tentu saja Bu, kan saya memang perlu sharing ya tentang nanti bagaimana perkembangan Ibu Nita setelah saya mencoba cara-cara yang tadi saya ungkapkan ya. Dan terima kasih banyak Bu sudah meluangkan waktu untuk mendengar keluh kesah saya, mendengarkan masalah saya hari ini ya Bu. Iya Ibu Sukma, jangan kapok-kapok Bu ya cerita sama saya. Tentu saja Bu. Semoga permasalahannya cepat selesai ya Ibu Sukma ya. Iya Bu, insya Allah. Kalau begitu saya izin live ya Bu, karena saya ada urusan sejenak ya Bu. Iya. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, saya sebagai pengamat dalam mengamati praktik coaching yang dilakukan oleh Ibu Indri dan Ibu Sukma, bahwa sudah tampak ya dalam percakapan tadi alur Tirta sudah tampak. Nah ya tadi ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, rencana aksi, kemudian sampai tanggung jawab. Buktinya tadi Ibu Indri menanyakan komitmen apa yang akan dilakukan oleh Ibu Sukmawati ya. Nah sekarang terkait kompetensi yang ingin dikembangkan tadi menjadi pendengar aktif ya. Saya lihat tadi Ibu Indri sudah mampu menjadi pendengar aktif, terbukti sebagai coach dia mampu menemukan kata kunci dan menggunakan kata kunci tersebut untuk mengarahkan coach menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya, sehingga coach dapat menentukan kekuatan untuk belajar dari dan keluar dari masalah yang dihadapinya secara mandiri. Ya, seperti itu. Namun saya ingin bertanya kepada Ibu Indri. Nah, selanjutnya kompetensi coaching yang akan dikembangkan berikutnya apa itu, Bu? Ya, jadi terima kasih Bu untuk selanjutnya kompetensi yang akan saya kembangkan sebagai seorang coach, yaitu bagaimana saya dapat memberikan pertanyaan berbobot kepada coach, sehingga coach dalam permasalahan yang dihadapi, sehingga sampai akhirnya saya mampu mengarahkan coach, bukan mengarahkan Ibu ya, tapi maksudnya mampu mengeluarkan potensi diri coach untuk menyelesaikan permasalahannya sendiri. Wah, ya luar biasa sekali ya Bu. Ya, sebagai coach ya harus mampu menguasai kompetensi coaching. Yang pertama itu presence, kehadiran secara penuh, kemudian mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ya, saya kira luar biasa praktik coaching pada malam hari ini. Tetap semangat, sukses selalu Ibu-ibu.
Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.